10 Juni 2025, Osaka, Jepang. Sebuah laga yang seharusnya menjadi pembuktian, justru menjadi luka besar untuk timnas Garuda. Baru 5 menit berjalan, gawang Indonesia sudah bergetar. Gol cepat dari Jepang langsung mengoyak konsentrasi. Gaya bermain high pressing dari Samurai Biru benar-benar membuat lini belakang kita kelabakan. Bahkan, koordinasi antar lini terlihat panik dan tidak siap menghadapi agresivitas tuan rumah. Apa yang dilakukan pelatih Patrick Kluivert saat itu? Sayangnya, tidak banyak. Pergantian pemain yang terjadi justru datang terlalu lambat. Indonesia tak mampu keluar dari tekanan. Jepang terus menggempur, dan pada menit ke-23, gol kedua terjadi. Lagi-lagi dari skema serangan cepat yang sangat rapi. Dan ketika babak pertama berakhir, bukan sekadar tertinggal, kita dihajar. Skor 0-3 di babak pertama seolah mematikan semangat pemain. Wajah-wajah lesu tampak di kamera. Penonton di tribun, termasuk sebagian supporter Indonesia, mulai diam. Ini bukan sekadar kalah teknik. Ini soal bagaimana timnas gagal menjaga mental saat tertekan. Banyak yang berharap babak kedua membawa harapan, ternyata justru sebaliknya. Baru 7 menit setelah restart, Jepang menambah gol keempat melalui serangan balik kilat. Pertahanan Indonesia tampak compang-camping. Seolah sudah menyerah sebelum peluit panjang. Siapa yang harus disalahkan? Pemain? Pelatih? Atau sistem kita? Patrick Kluivert terlihat frustrasi di pinggir lapangan. Ia hanya bisa memberi isyarat tangan kepada para pemain. Tapi, dalam sepak bola, taktik dan instruksi pelatih hanya akan efektif jika diiringi kesiapan fisik dan mental pemain. Menit 72, gol kelima. Dan dari situ, suasana berubah jadi sunyi. Tak ada lagi teriakan dari bangku cadangan Indonesia. Kamera sempat menangkap Marcelino duduk terdiam, wajahnya tertunduk. Sementara Jepang tetap tampil ganas, tanpa ampun. Gol ke-6 datang 10 menit jelang bubar. Itu adalah gol terakhir, tapi efeknya belum selesai. Mari kita bicara angka. Dan angka-angka ini menyakitkan. Jepang menguasai 72% ball possession, dengan total 19 tembakan, 10 diantaranya on target. Indonesia? Hanya 1 tembakan ke gawang. Ya, 1. Dari 90 menit pertandingan. Dan ini bukan hanya tentang statistik, tapi tentang pesan yang terkirim ke dunia. Dengan kekalahan telak ini, banyak media asing mulai mempertanyakan progres timnas Indonesia. Padahal, sebelumnya Indonesia tampil cukup meyakinkan di kualifikasi. Tapi pertandingan ini seperti menghancurkan semua harapan. Apa kata Patrick Kluivert usai dibantai 6-0? Dalam konferensi pers, Kluivert hanya berkata singkat, "Saya kecewa." Tidak ada pembelaan, tidak ada alibi. Beberapa netizen justru menyayangkan minimnya penjelasan pelatih asal Belanda tersebut. Dan netizen? Mereka tidak diam. Media sosial meledak. Ada yang marah, ada yang menyindir, tapi banyak juga yang mempertanyakan, kenapa naturalisasi belum juga membawa hasil? Beberapa menyoroti keputusan taktis dan lemahnya pertahanan Indonesia di bawah tekanan. Kekalahan ini bukan hanya soal skor, tapi bisa menurunkan ranking FIFA kita secara drastis. Dengan kalah telak tanpa mencetak gol, kemungkinan besar Indonesia akan kehilangan poin signifikan dalam perhitungan FIFA Match Rating. Jika sebelumnya kita bercita-cita masuk 100 besar, hasil ini bisa menarik kita turun kembali. Lalu, apa selanjutnya? Apakah semua ini sia-sia? Tentu tidak. Kekalahan seperti ini harus dijadikan momen evaluasi besar. Dari sisi pelatih, PSSI harus memberikan ruang introspeksi. Apakah Kluivert memang sosok yang tepat? Apakah kita terlalu cepat berharap besar? Dan buat para pemain, ini saatnya bangkit, bukan baper. Kritik memang keras, tapi ini bukan akhir dunia. Banyak pemain muda Indonesia punya potensi besar. Tapi perlu pembinaan berkelanjutan, bukan sekadar proyek instan untuk kejar target jangka pendek. Kekalahan bukan aib, tapi tidak belajar dari kekalahan. Ini bukan konten untuk menjatuhkan timnas. Ini bentuk cinta dan kepedulian kita sebagai penonton, pendukung, bahkan rakyat yang menaruh harapan pada Garuda. Semoga ini jadi pelajaran besar untuk PSSI, pelatih, dan para pemain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.